Shalom, anugerah Kristus Yesus atas kita semua yang percaya sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, suatu kali penginjil besar Afrika, namanya Pak Reinhard Bonnke. Nah, pada khotbahnya dia menegur gereja. Pernah satu kali dia menegur dengan keras. Dia ngomong gini, gereja yang berhenti berharap adalah gereja yang mati, dia bilang gitu. Tambahi lagi, dan gereja yang mati itu adalah dosa. Nah, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, kalau anak manusia datang ke dunia ini, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh Pak Reinhard Bonnke ini sejalan dengan pikiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Karena memang manusia itu saudara, semakin ke sini pikirannya itu semakin rasional dan makin susah untuk percaya, beriman dan berharap pada Tuhan. Karena semua hal, segala sesuatu itu bisa diselesaikan manusia dengan kemampuan berpikirnya yang rasional dan mengatasi semua kesulitan. Ini kebenaran, fakta maksud saya. Nah, perilaku ini juga menjangkiti gereja. Sayangnya, orang-orang Kristen tidak lagi berharap percaya pada Tuhan sebagai satu-satunya jalan, dan bahkan dalam banyak hal yang dikategorikan sebagai pelayanan, banyak orang Kristen yang meninggalkan harapannya pada Tuhan dalam konteks pelayanan. Nah, ini mengerikan sekali, saudara. Lebih percaya pada cadangan keuangan, hubungan dengan orang-orang yang penting, perencanaan strategis sebagai solusi pelayanan. Nah, buat Pak Bonnke, ini semua adalah gereja yang mati. Jadi kebiasaan berlutut, berdoa, puasa, berharap pada mujizat Tuhan sudah lagi tidak jadi penggerak di dalam gereja Tuhan. Nah, ini pagi ini mudah-mudahan jadi teguran buat orang yang mendengarkan, karena gereja itu artinya pribadi, tetapi juga institusi. Saya berdoa ini akan didengarkan dan kita semua bertobat. Bergumul, berdoa, puasa, diganti meeting, konsultan, financing. Memang nampaknya oke, tapi sebetulnya kosong, saudara. Mirip, tapi bukan kehendak Tuhan. Nanti kita akan tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, saya rasa hari-hari akhir zaman ini Tuhan akan memulihkan gerejanya. Karena tidak ada rencana B di hadapan Tuhan untuk dunia ini kecuali gereja. Maka satu-satunya cara gereja harus dipulihkan. Ya, itu there is no plan B in God's plan. Tidak ada rencana B di dalam rancangan Tuhan akan dunia ini. Hanya melalui gereja. Maka saudara dan saya dan institusi gereja pasti akan dirubah Tuhan. Amin. Saudara, ada satu ayat yang harus kita nangkap kebenarannya. Kalau kita mau kembali berharap percaya kepada Tuhan di dalam cara berpikir kita. Ya. Roma 12 ayat 2. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi dunia ini punya pola. Polanya adalah mengandalkan kekuatan manusia. Nah, pola Adam jatuh. Nah, ini adalah sebuah peringatan untuk gereja agar jangan pakai pola dunia. Ngandelin ini, pikiran yang tidak diserahkan kepada kebenaran firman akan kuasa Tuhan yang mengubahkan. Jadi gereja harus kembali berharap pada Tuhan, bahkan percaya kepada keajaiban Tuhan dan bukan percaya pada kemampuan manusia. Saudara, ingat sejarah kelam gereja. Gereja memasuki era kegelapan pada saat kekuasaan manusia itu merajalela.
kekuasaan manusia begitu dahsyat, pikiran manusia itu menguasai gereja dan menutupi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Hasilnya adalah pertikaian, memalukan, pertumpahan darah bahkan pada masanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah oleh apa? Pembaharuan budi. Nah, ini cara Tuhan. Ini pola Tuhan. Ini God's way. Jadi pusat pengharapan gereja adalah pada pikiran atau akal budi yang mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Harus oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan mengempasis firman. Saya bacakan Yohanes 14. Yohanes 14:26. Ini bagian Roh Kudus, bagian penting Roh Kudus di dalam pengharapan kita. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Antara firman dengan pikiran kita, penghubungnya adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus berbicara lewat firman Tuhan, maka dia akan mengodal adul atau membenahi cara berpikir kita sehingga cara berpikir kita sejalan dengan firman. Lah, ini peran penting Roh Kudus di dalam pikiran orang percaya, yang mana nanti saudara dan saya akan belajar bahwa rupanya pikiran orang percaya itu sangat penting di dalam kerajaan surga. Nah, jadi Roh Kudus dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu pada kita, mengingatkan segala sesuatu perkataan Tuhan. Nah, dialah yang akan membaharui akal budi gereja, saudara dan saya, dan institusi gereja, sehingga pikiran gereja sejalan dengan yang ketiga, ya ini. Makanya kita harus tahu ini, yang ketiga, ya, membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Jadi pembaharuan budi ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan menghasilkan transformasi. Nanti kita akan cari tahu transformasinya itu sedahsyat apa. Tetapi transformasi yang dahsyat itu bukan rancangan manusia, tetapi adalah keinginan Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Ya, ini kebenaran, saudara. Nah, ketika gereja mengalami pembaruan akal budi yang dipimpin Roh Kudus, barulah gereja nanti bisa membedakan, oh ini kehendak Allah, oh ini yang baik, oh ini yang berkenan dan sempurna di depan Tuhan, bukan di depan manusia. Nah, pembaruan budi ini yang akan membuat gereja menjadi penuh pengharapan dan kembali mempercayai Tuhan atas segalanya. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Reinhard Bonnke. Inilah gereja yang hidup. Nah, pikiran kita tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, bahkan tentang Tuhan, pikiran kita sendiri, pasti mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak hal. Ini fakta. Nah, pikiran kita, akal budi kita, bisa jadi alat yang merusak rancangan Tuhan yang baik, yang berkenan, dan sempurna yang tadi kita baca di Roma 12:2. Tapi sebaliknya, kalau Yohanes 14:26 ini terjadi, yaitu Roh Kudus mengambil alih pikiran kita, menuntun kita untuk berharap pada Tuhan, mempengaruhi pikiran kita menjadi penuh iman, yaitu gereja kembali menyerahkan pada Roh Kudus untuk membaharui akal budi, maka pikiran akal budi gereja akan menjadi alat yang membangun kerajaan Allah. Nah, mentransformasi. Datang kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Nah, ini satu-satunya cara adalah lewat gereja. Tetapi gereja yang hidup, bukan gereja yang mati.
Nah, dari kebenaran ini akhirnya kita tahu bahwa di dalam Yesus, pikiran gereja atau orang percaya itu bukan lagi sekedar untuk memahami. Oh, memahami situasi yang keliru, kemudian gosip. Malah bukan gosip. Melainkan setelah memahami, memproduksi apa yang baik, berkenan, dan sempurna di hadapan Allah. Bagi nyatanya kerajaan surga atas bumi. Datang itu kerajaan surga atas bumi. Saya berharap kita nangkap, saudara. Jadi akal budi orang percaya bukan lagi sekedar bisa memahami situasi dunia, tetapi malahan akal budi yang dikuasai Roh Kudus akan mentransformasi dunia kita menjadi tepat seperti keinginan Tuhan. Nah, ini hasilnya sangat berbeda kalau mengandalkan kekuatan manusia dengan kalau mengandalkan kekuatan manusia tadi. Gereja hanya akan mengalami kematian, mandek. Hasilnya adalah pertikaian. Tapi kalau ini dihasilkan dari akal budi yang dibaharui Roh Kudus, transformasi ini di dalam pengharapan, maka hasilnya adalah kebangunan rohani. Nah, ini kenyataan Tuhan. Kalau kita dengar tentang kebangunan rohani di Wales, Evan Robert yang kemarin dibahas, kemudian ada lagi di Azusa Street, Wilshire ya. Kemudian ada lagi kebangunan rohani yang modern di Toronto, kebangunan rohani di Soe, NTT ya, di Indonesia. Perhatikan, saudara, kalau surga turun ke bumi, pertobatan besar terjadi. Melanda bumi secara masif. Dan sama sekali tidak ada urusannya dengan sinode gereja atau cap gereja. Kebangunan rohani itu bukan pindahan jemaat tertentu memenuhi gereja tertentu, bukan. Itu bukan kebangunan rohani. Itu orang yang autis rohani, ingin menikmati Tuhan bagi dirinya sendiri. Tapi kebangunan rohani itu setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu semua diawali oleh pembaruan akal budi karena Roh Kudus. Maka dari itu kita kembali, saudara, harapkan Tuhan, andalkan Tuhan, percayai Tuhan. Izinkan Roh Kudus berkuasa atas pikiran kita, membuat iman di dalam hati kita naik ke pikiran kita, sejalan membuat kita berani percaya bahwa Tuhan akan melakukan kedahsyatan kuasanya di atas bumi. Nah, saudara ingat, Tuhan itu punya janji yang besar buat Indonesia. Saya sampai hari ini berdoa dengan penuh percaya. Saya mengundang saudara yang tentunya kalau khususnya jemaat Kahal dan semua yang telah mengikuti apa yang diajarkan oleh Bapak Gembala kita, pasti tahu bahwa pekerjaan Tuhan besar atas Indonesia ini harus terjadi hanya melalui kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan, karya Roh Kudus, dan bukan hasil dari akal-akalan manusia, perencanaan strategis manusia, bukan. Pekerjaan Tuhan yang besar, terlalu ajaib, terlalu dahsyat, dan hanya bisa dicapai waktu Tuhan mulai bekerja dengan gerejanya, yaitu pada waktu gereja mulai kembali berharap, percaya, dan hidup lagi di dalam iman, di dalam pembaruan budinya. Amin. Nah, itulah panggilan kita, gereja atas dunia. Tetapi yang kedua, saudara, kebenaran ini juga bicara bahwa Tuhan juga mau terlibat dalam keseharian kita, yaitu gereja dalam makna pribadi. Maksud saya gini, kan kita kadang kumpul doa untuk Indonesia, untuk tuaian jiwa-jiwa. Iya, itu betul. Tapi rupanya perkataan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya itu harus tergenapi di dalam hidup orang percaya. Maksud saya pada waktu saudara betul-betul masuk ke dalam iman pengharapan, itu bukan momentum pada saat kita kumpul doa bareng dengan gereja-gereja, bukan. Itu adalah kegembiraan kita dalam persekutuan tubuh Kristus. Tetapi yang saya maksud adalah tiap hari saudara mesti membangun iman di dalam pikiran saudara bersama dengan Roh Kudus. Nah, kalau Roma 12:2 tadi dikatakan jangan jadi serupa dengan dunia ini,
tapi berubahlah lewat pembaruan budimu, itu artinya tiap hari. Dan ini artinya ini adalah sebuah kebenaran. Kalau orang percaya tidak berubah, tidak metamorpose seperti ulat jadi kupu-kupu, yaitu jadi lebih indah, maka secara otomatis orang percaya akan merosot jadi serupa dengan dunia ini. Nah, ini kebenaran. Dan ini perjalanan yang harus kita kerjakan setiap hari, bukan pada waktu-waktu doa berlutut berdoa atau bukan. Tapi ini adalah setiap hari saudara, maka nafas saudara adalah doa, jadi kebenaran di sini. Kalau saudara tidak berubah metamorpose oleh pembaruan Roh Kudus, jaminannya adalah pilihannya adalah merosot. Jadi dalam hidup orang percaya, pilihannya adalah terus berubah atau menjadi serupa dengan dunia. Tidak ada pilihan lain. Makanya banyak hamba Tuhan yang meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada yang namanya orang Kristen yang mandek atau stuck. Ya, kalau naik tangga itu orang Kristen itu tidak ada naik tangga mandek atau stuck. Karena tangganya orang Kristen itu berjalan ke bawah. Tangganya manusia itu berjalan ke bawah. Kalau saudara tidak makin naik menuju Tuhan, tidak berharap pada Tuhan, pada posisi berhenti saudara akan turun ke bawah seperti eskalator kebalik itu ya. Sampai akhirnya saudara tidak lagi punya iman. Artinya tidak ada kata stuck, yang ada adalah kata merosot, menjadi serupa dengan dunia. Kalau tidak mengalami pembaruan budi oleh Roh Kudus, kita serupa dengan dunia. Pilihannya cuma dua nih, dua itu. Tidak ada pilihan tengah. Aku tak istirahat sih, tak leha-leha sih, tidak ada. Contohnya saudara, di dunia ini apapun kalau tidak dibaharui dan berubah, maka pasti akan menurun dan rusak. Betul ya? Misalnya baju kita, dibiarkan aja nanti kan hancur sendiri dan rusak. Mesti dibaharui, beli yang baru, beli yang baru. Nah, HP, kalau aplikasinya tidak dibaharui, pasti sudah tidak bisa dipakai lagi, rusak. Nah, itulah dunia. Nah, contoh-contoh di dunia ini jelas bahwa kalau tidak mengalami pembaruan, maka tidak akan ada perubahan baik, malah yang terjadi adalah kerusakan dan mati. Ini kebenaran tentang dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Dan orang Kristen mati itu berdosa, kata Pak Reinhard Bonnke. Berdosa. Makanya orang-orang yang sering jatuh bangun dalam dosa itu pasti orang-orang yang tidak mau tiap hari mengalami pembaruan akal budi bersama dengan firman dan Roh Kudus. Tapi kalau akal budi kita mengalami pembaruan, yaitu kembali lagi mau percaya dan berharap pada tuntunan Roh Kudus, maka pikiran saudara ini akan dipakai Tuhan untuk menciptakan realitas surga di bumi. Bagi hidupmu, bagi gerejamu, dan itu akan memuliakan Tuhan. Gereja di sini saya selalu konotasikan sebagai kesatuan tubuh Kristus universal. Gereja seluruh dunia. Saya tidak pernah punya iman bahwa gereja itu artinya sinode saya sendiri atau gereja saya sendiri yang menjadi berkembang dan hebat. Tidak pernah sepintas pun saya berpikir seperti itu. Tapi kalau bicara gereja adalah bicara tentang tubuh Kristus yang yang satu. Nah, saudara, saya pernah ngalami gini, ini kesaksian pribadi. Saya dikasih tahu teman. Ini tentang bagaimana saya mulai belajar percaya bahwa Tuhan akan melakukan transformasi dalam kehidupan. Saya dikasih tahu teman, loh ini kok ada orang ini mukanya masam, hidupnya ndak benar, ndak jadi berkat, mulutnya ngadu sana ngadu sini. Nah saudara, saya kasih tahu ke orang yang cerita ke saya itu, kalau kamu peduli, maka ubahlah pikiranmu tentang orang itu. Masalahnya itu bukan pada si muka muram itu. Si muka muram itu sendiri akan berurusan dengan Tuhan, karya Roh Kudus. Tapi kalau kita yang tahu sebagai orang percaya,
mulai bernubuat atas si muka muram ini bersama dengan Roh Kudus, itu namanya kitanya mengalami pembaharuan budi bersama Roh Kudus yang kemudian mentransformasi situasi secara ajaib. Itu berharap pada Tuhan agar orang lain mengalami pertumbuhan rohani. Nah, sebaliknya kalau kita lihat si muka muram ini, muka masam ini, kemudian gosip, kemudian cuman memusuhi dia, berkata buruk tentang dia, itu namanya serupa dengan dunia. Itu namanya gereja yang mati. Tapi kalau kita mulai berharap untuk dia dalam pikiranmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa melakukan perbuatan yang ajaib dalam karakter seseorang, itu artinya akal budi saudara bukan lagi menilai tok, tapi juga berkuasa memproduksi perubahan untuk kebaikan saudara kita itu yang mukanya masam itu. Agar situasi apapun di dalam hidup tidak jadi serupa, muram, rusak seperti dunia ini. Nah, itulah gereja. Ini namanya gereja yang hidup. Berharap percaya bahwa Tuhan mampu mengubahkan. Nangkep ya saudara? Serahkan pikiran kita tiap hari saat kita berdoa, bilang, Roh Kudus ambil alihlah pikiranku, kuasailah aku dengan rohmu dan firman, agar kalau aku lihat sesuatu yang tidak surgawi, aku mau berubah dalam pengharapan. Aku mau percaya bahwa ada harapan. Lalu aku mulai mentransformasi melalui pikiran surgawi. Percaya, iman itu menghasilkan pikiran yang percaya, yang sudah dibaharui. Atas situasi ini aku mau mengubah karena aku percaya. Kemudian mulailah bernubuat, berkata-kata dalam iman. Nah, lain waktu saya akan sharing tentang nubuat perkataan iman yang merubah dunia. Saudara, apa yang saya sampaikan ini namanya pengetahuan tentang iman. Nah saudara, setelah mengetahui kebenaran tentang pikiran yang beriman, itu bukan berarti saudara tiba-tiba langsung punya iman, bukan. Tapi pengetahuan iman bukan iman kalau kita tidak mau praktek. Nah kalau mau praktek, saudara harus siap-siap. Karena Tuhan akan membawa kita kepada percaya, dan prosesnya pasti melewati keadaan yang sulit. Nah, penginjil Reinhard Bonnke itu bersaksi bahwa jangan dikira perjalanan hidup saya ini santai. Tapi Tuhan membawa saya, Reinhard Bonnke, lewati krisis demi krisis, kesulitan demi kesulitan. Dan makin hari saya makin percaya bahwa memang itulah cara Tuhan. Bahwa keajaiban Tuhan hanya terjadi pada kemustahilan manusia, bahwa dia menunjukkan kemuliaannya pada dunia melalui iman gereja. Nah inilah gereja yang hidup dan berharap pada Tuhan. Lain waktu saya akan sampaikan tentang bagaimana bernubuat dan berkata-kata yang membangun dan pasti terjadi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.